Selamat siang, Pak Nunu. Eh, Nama saya Muhammad Abdul Malik, jurusan Ekonomi Manajemen semester 6. Jadi di sini saya ingin membawakan mata kuliah manajemen perbankan. Nah, saya ingin menjelaskan satu persatu apa itu bank. Yang pertama, pengertian bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Jadi bank itu badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk lain untuk meningkatkan kualitas. Yang pertama. Yang kedua, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja atau keduanya sekaligus. Seperti saat konsumen dan produsen harus melakukan pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, mereka akan menggunakan bank guna menyediakan fasilitas cek atau kartu kredit. Yang lainnya, seperti saat seseorang memiliki kelebihan uang, mereka dapat menyimpan uang di bank, kemudian bank membagikan uang itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, sistem operasional perbankan bermulai dari tabungan. Pertama, bank akan mengambil uang yang telah dihimpun dan mengambil keuntungan. Kemudian memberikan sebagian keuntungan tersebut dalam bentuk bunga kepada nasabah tabungan. Keuntungan bank tersebut diperoleh dari menginvestasi dana tabungan tersebut ke investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Bank juga dapat meminjamkan ke nasabah yang membutuhkan dana dengan bunga pinjaman yang lebih tinggi dari bunga tabungan. Yang keempat, struktur perbankan dan organisasi. Suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan faktor hukum dan peraturan. Sistem perbankan merupakan subsistem dari lembaga finansial. Setiap negara memiliki keunikan dalam sistem perbankannya, karena sistem itu diatur memiliki keunikan dalam sistem perbankan karena berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah setiap negara. Dalam perjalanan menuju globalisasi di bidang perdagangan dan keuangan telah mendorong diadakannya deregulasi dalam pasar finansial untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang telah terjadi dalam pasar finansial internasional. Tambahan pula, revolusi teknologi informasi dan komunikasi semakin mempercepat proses globalisasi sistem finansial. Selanjutnya, manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank, pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito sangatlah penting. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia. Pengelola sumber dana kini dikenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain, pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Selanjutnya, manajemen likuiditas adalah pencapaian cadangan yang dibutuhkan yang telah ditetapkan oleh bank sentral, karena kalau tidak dipenuhi akan kena penalti dari bank sentral. Kedua, memperkecil dana yang menganggur karena kalau banyak dana yang menganggur akan mengurangi profitabilitas bank, dan mencapai likuiditas yang aman untuk menjaga proyeksi cash flow dalam kondisi yang sangat mendesak, misalnya penarikan dana oleh nasabah pengambilan pinjaman. Selanjutnya yang terakhir, likuiditas berkaitan dengan kemampuan
untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Lembaga keuangan sangat berperan dalam menciptakan likuiditas. Likuiditas berhubungan dengan kemampuan menyediakan uang tunai dan ini sangat dibutuhkan. Jika kita membutuhkan uang tunai dan memiliki rekening di bank, maka kita dapat memiliki uang dengan pengambilan ke bank. Nah, sudah kelar penjelasan tentang manajemen perbankan. Satu persatu saya sudah jelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.